dengan tema peluang bisnis dan investasi gerai kopi kekinian. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Alia Dasyafia untuk mengucapkan terima kasih kepada yang telah meluangkan waktunya hari ini. Yang terhormat kepada Komisaris SCN Ibu Rindi Septi Coriah, yang kami hormati Direktur Utama PT SCN Corp Bapak Bambang Setiawan, hadirin yang terhormat Guru Kecamatan Jamblang, hadirin yang saya hormati Bapak Gandhi selaku Ketua Forum Bisnis Cirebon. Yang kami hormati Direktur Operasional Bapak Adri Mesampati, yang kami hormati Direktur Utama Rotan Store Bapak Suratman, yang kami hormati Direktur Utama Rotan for Life Bapak Ilham Malik, yang kami hormati Manajer Baraja Kopi Bapak Muhammad Rizky Firdaus, juga selaku narasumber pada kesempatan acara hari ini. Para tamu serta hadirin sekalian yang saya muliakan serta rekan-rekan yang saya banggakan. Pada pagi yang hangat ini kami diberikan kesempatan untuk berkumpul dan melaksanakan acara webinar SCN Investor Club yang bertepat di Baraja Tentara Pelajar dengan topik peluang bisnis dan investasi gerai kopi kekinian. Oleh karena itu, kita semua tentu sangat memerlukan informasi bagaimana tentang perkopian di daerah Cirebon. Sebelum masuk pembahasan materi, izinkan saya membacakan susunan acara hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada perkenalan SCN Corp dan SCN Investor Club, yang ketiga ada perkenalan dengan narasumber, yang keempat ada penyampaian materi oleh narasumber, yang kelima ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutupan serta dokumentasi. Pada umumnya forum investasi seperti ini tentu cukup sangat penting dan menarik bagi investor ikuti. Selanjutnya, baiklah kita masuk ke acara yang pertama, yaitu perkenalan SCN Corp oleh Bapak Adri sebagai Direktur Operasional. Dipersilakan Bapak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, semangat pagi. Pagi. Oke, pada kesempatan ini terima kasih pada Bu Rindi selaku Komisaris SCNCO, kemudian di sini ada Pak Bambang juga selaku Direktur Utama, kemudian pada Bu yang kami undang, kemudian ada juga Pak Gandhi sebagai Forum Bisnis Cirebon, kemudian rekan-rekan di sini brand-brand yang ada di SCN. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang atau memperkenalkan tentang SCNCO. Kita terdiri tahun 2022, tapi walaupun usianya masih katakanlah masih bayi, tapi sebetulnya SCN ini sudah memiliki akar bisnis yang sudah cukup panjang. Jadi berdiri tahun 2022 dengan nama PT SCN Corp Internasional. Kenapa kita ada internasional? Karena kita punya dream suatu saat bahwa perusahaan kita ini bisa muncul di kancah dunia, bukan hanya jago lokal, bukan hanya jago kandang, hanya di Cirebon, tidak. Tapi kita punya visi, punya mimpi bahwa ke depan ini SCN ini akan bisa hadir sebagai perusahaan internasional, sebagai perusahaan terbuka dan sebagai perusahaan yang bisa berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan asing. Kenapa tidak? Dan itu sangat memungkinkan sekali, apalagi dengan era globalisasi zaman sekarang. Baik, SCN Corp sendiri mempunyai tagline, yaitu inklusif dan agregator. Kemudian kita juga ada tagline Smart Investment Manager. Nanti akan saya jelaskan. Oke, selanjutnya beralamatkan di Jalan Oto Iskandar nomor 52 di Kabupaten Cirebon. Insya Allah SCN ini bertujuan untuk mengelola brand-brand, baik brand-brand lokal, kedepannya mungkin bisa juga brand-brand yang lainnya, tapi kita menghidupkan brand-brand ini secara efisien sehingga mereka itu memiliki value, mempunyai added value yang lebih dan mempunyai market capitalization brand. Nah, dalam beberapa tahun ini, alhamdulillah SCN Corp sendiri sudah mengkonsolidasi beberapa brand
dan sampai sekarang berjalan dengan baik. Oke, kita lanjut. Baik skala startup maupun udah scale up. Nah, ada pun visi, misi dan nilai dari SCM sendiri. Yang pertama itu kita punya misi, ini jelas ya, prospek, produktivitas, reliable, optimalisasi skala nasional, pusat informasi, ekosistem bisnis, dan kebutuhan pasar. Dan nilai perusahaan sendiri adalah singkat dengan Wasantara, gotong royong, ekonomi, eco-friendly, spiritual, sehat, inovatif, teknologi, dan wawasan Nusantara. Jadi kita SCM Corp sendiri mempunyai dream bahwa perusahaan kita ini bisa mensejahterakan masyarakat, bahwa perusahaan kita ini berwawasan kebangsaan. Jadi jangan hanya perusahaan-perusahaan asing yang besar di Indonesia, tapi bagaimana SCM ini bisa bangkit, bisa besar di tanahnya sendiri, ya kan? Jangan kalah dengan perusahaan-perusahaan asing. Oke. Ya sebagai satu contoh, kalau sebagai satu contoh ya seperti kepemilikan tanah di Indonesia sendiri itu banyak dikuasai oleh konglomerat dan konglomerat sendiri itu pendanaannya belum tentu lokal, mereka itu banyak yang dananya itu dari asing. Jadi mereka secara tidak langsung telah menjajah ekonomi Indonesia. Gitu. Nah, bagaimana SCM bisa bangkit? Kita menghidupkan brand-brand yang ada di bawah naungannya untuk tampil ke kancah nasional dan internasional. Nah, ini tim kita. Jadi abaikan yang sebelah kanan. Gitu. Jadi ada Bu Ridi, ada Pak Bambang, kemudian di sini juga kita punya tim inti yang insya Allah kompeten di bidangnya masing-masing. Ada yang di bidang legal, ada yang di bidang HR dan PA, ada juga yang di bidang funding, bidang prospektus, bidang IT, dan bidang-bidang yang lainnya. Jadi insya Allah kita memiliki tim yang insya Allah capable, mempunyai kapabilitas untuk membangun brand yang ada di bawahnya, yang berada di bawah naungan SCM. Oke. Nah, kenapa memilih SCM? Pertama adalah kita mempunyai semangat untuk bukan semangat, kita mempunyai valuasi yang adil. Jadi ketika kita akan mengkonsolidasi suatu brand, pasti kita akan melakukan appraisal. Sebagai satu contoh, terakhir ini kemarin kita akan mengkonsolidasi suatu perusahaan servis AC di Depok, gitu. Nah kita melakukan appraisal dengan adil, dengan apa adanya, kan gitu kan, dengan opsi yang adil. Yang kedua adalah tim berpengalaman. Jadi untuk membangun sebuah bisnis ini membutuhkan tim yang ahli, dan SCM memiliki tim-tim yang pakar di bidangnya. Ya kan, nah, tadi ada yang di bidang legal, ada yang di bagian katakanlah administratif, ada yang di bagian digital marketing, ada yang di bagian IT teknologi dan sebagainya. Insya Allah dengan berada di bawah SCM kita akan ada potensi perkembangan dan tentu kita akan memberikan pelayanan yang sangat prima buat brand-brand bawah SCM. Gitu. Oke, selanjutnya. Nah, apa itu inklusif brand agregator? Nah, ini mungkin suatu hal yang agak asing ya buat teman. Karena di Indonesia sendiri baru bisa dikatakan hanya beberapa perusahaan yang berbisnis di bidang bidang brand agregator. Nah, jangankan perusahaan-perusahaan kecil, kalau di dunia ini internasional, kalau kita cermati sudah mulai banyak brand agregator. Bahkan sekelas Amazon pun sekarang menjadi brand agregator. Kelas Amazon, gitu. Tapi dengan strategi dan modeling bisnis yang berbeda. Tapi mereka sudah menjadi brand agregator, termasuk kayak perusahaan-perusahaan yang lainnya, kan gitu. Kalau di Indonesia kita lihat ada Cukup, terus ada Hi-Pass, terus kalau di Singapura itu ada Inabrand, kan gitu ya. Nah, insya Allah di Cirebon mungkin ini satu-satunya perusahaan brand agregator. Insya Allah. Jadi ini sangat luar biasa sekali ketika saya disampaikan oleh Pak Direktur. Asalnya kita dari edition dulu, kemudian kita berubah menjadi brand agregator. Saya sendiri bingung, apa itu brand agregator? Setelah dijelaskan, oh keren banget, gitu, keren banget. Oke, saya akan menjelaskan apa itu brand agregator. Nah, brand agregator di sini dengan keuntungan bergabung dengan brand agregator, gitu. Pertama itu akan memiliki akses permodalan.
karena memang saya lihat gitu ya, setelah berpuluh-puluh tahun di bidang bisnis dan di bidang apa namanya tuh investasi gitu. Saya lihat permasalahan UMKM atau perusahaan-perusahaan itu biasanya itu ada tiga gitu. Yang pertama itu masalah manajemen. Yang kedua itu masalah marketing. Dan yang ketiga itu biasanya masalah finance. Nah, dengan bergabung di SNCO, gitu, insya Allah kita pertama itu akan ada akses permodalan. Karena SN sendiri sekarang sedang membangun network, sedang membangun forum untuk jaringan investor. Jadi nanti ke depannya tidak usah bingung-bingung untuk mencari permodalan. Bisa dibantu oleh SN. Yang kedua tadi jelas, tim ahli yang expert di bidangnya, ahli di bidang finance, ahli di bidang audit, ahli yang di bidang akuntansi, kita sudah ada. Gitu. Jadi sumber daya SNCO siap membantu perusahaan teman-teman. Dan yang ketiga kita punya jaringan, punya stakeholder, baik jaringan marketing, jaringan investor, dan jaringan lainnya. Oke. Nah, dan insya Allah sekarang mungkin masih 12 tahun 2029 target kita adalah 50 brand dengan valuasi sekitar 200 miliar. Tepuk tangan dong. Amin. Apakah itu sangat memungkinkan? Sangat memungkinkan karena kita pernah berhadapan dengan para investor dengan satu investor pun bayangkan satu investor ada yang punya 4 miliar, 5 miliar, 10 miliar satu investor. Jadi valuasi ini sangat memungkinkan, sangat memungkinkan. Gitu. Oke. Nah, tentunya ada tantangan-tantangan. Ada kondisi ekonomi tidak stabil, ada teknologi, ada instrumen tidak terpaksa, tapi insya Allah itu bisa kita lewati. Kenapa? Karena brand-brand yang ada di bawah SCN ini itu sudah memiliki basic bisnis yang sudah bagus, tinggal pengembangan saja. Kalau dalam siklus ekonomi, dalam siklus bisnis, suatu perusahaan sudah melewati 7 tahun, itu artinya sudah melewati fase-fase gelap, sudah fase-fase yang berat gitu. Nah, brand-brand yang skalanya startup di SCN itu sudah lebih daripada 7 tahun. Gitu. Nanti kita sebutkan di sini kita punya brand yang konsolidasi dengan SCN itu apa saja. Oke, lanjut. Oke, ini prosesnya kurang lebih kan gitu. Intinya kita melakukan kontak awal, diskusi dan sebagainya, berbagai pemikiran, brainstorming dan sebagainya ya. Sampai akhirnya ada satu kesepakatan untuk bekerja sama. Oke, lanjut. Nah, ini contoh benchmark. Kita sudah coba membandingkan apa diferensiasi antara SCN dengan beberapa perusahaan brand aggregator lainnya. Seperti di Indonesia di sini ada Tupo, terus ada Hypebeast, ada juga Commerce, dan ada juga Unabrand dari Singapura. Dan ini adalah perbedaannya SCN Corp. Gitu. Kita mempunyai diferensiasi, kita mempunyai keunikan dibandingkan dengan brand-brand yang lain. Dan tentunya kita akan selalu berinovasi. Jadi alhamdulillah di sini direktur kita ini masih muda, inovatif ya. Jadi Pak Bambang ini yang saya kenal dari dulu gitu. Pemikirannya itu kadang-kadang ini ya di luar jangkauan saya gitu. Tinggal bagaimana membahasa langitnya menjadi bahasa bumi ya, gitu kan. Gitu. Memperjuangkan ya kan. Insyaallah. Oke, lanjut. Nah, skema yang kita berikan untuk bergabung di SCN Corp, brand tadi ya gitu. Yang pertama itu ada saham ya gitu, ada akuisisi saham, ada merger, dan ada juga konsolidasi aset. Jadi bisa berbagai macam kesepakatan yang bisa kita kerjasamakan. Sehingga dengan brand-brand yang ada pun sekarang yang ada di bawah di bawah naungan SCN itu bermacam-macam kita skema kerjasamanya gitu. Oke, kita lanjut. Tentunya untuk membangun sebuah brand sebagai brand aggregator ini memerlukan kurikulum dan kita sudah memiliki insyaallah kurikulum untuk menuju ke arah sana. Kita lanjut dari mulai pengenalan, keuangan, akuntansi, marketing online, offline, akuntansi dan sebagainya. Gitu. Jadi insyaallah kita sudah memiliki kurikulum yang insyaallah siap untuk didayakan gitu. Nah, ini kurang lebih timeline-nya 2022 baru berdiri, walaupun
masih muda, tapi di belakangnya itu jauh sebelum 2022 ini kita sudah membangun akar bisnis yang cukup kuat. Gitu. Kemudian 2023 kita mulai konsolidasi dengan Baraja, kemudian dengan Solar Aspil, kemudian dengan dengan Grab Kemasan, dengan BMT Gunung Jati, dan sebagainya. Dan ini akan terus bertambah. Gitu. Nah, sebagai gambaran kita coba lihat. Di sini kita punya tagline juga adalah Smart Investment Manager. Jadi tidak menutup kemungkinan teman-teman, saya punya dana nganggur. Ya, nganggur lah sekitar 1 triliun. Gitu. Saya bingung ini uang 1 triliun itu mau dikemanain gitu. Mau dipakai, ini nggak bisa habis gitu kan. Nah, supaya dana itu terberdayakan, gitu, itu bisa diinvestasikan. Jadi insya Allah brand-brand yang ada di usaha SNCOP adalah perusahaan-perusahaan yang memang sudah eksis, perusahaan-perusahaan yang memang sudah berjalan, bukan setahun 2 tahun, mereka sudah melewati fase-fase yang berat, gitu. Jadi kita masuk SN ini masuk dengan perusahaan-perusahaan yang memang sudah accountable, karena di SN sendiri kita sangat disiplin untuk masalah accounting, terutama masalah laporan keuangan, bagaimana cash flow-nya, bagaimana income statement-nya, bagaimana balance-nya, kita selalu diaudit. Makanya di sini kita ada tim audit, gitu, dan itu rutin. Bahkan setiap minggu itu kita melakukan audit secara akuntansi, gitu kan. Jadi artinya accountable lah, insya Allah, gitu, dan berada di bawah SN. Nah, jadi SN selain inklusif dan regulator, kenapa kita inklusif? Karena gini, kalau inklusif itu hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses. Seperti perusahaan-perusahaan PBK, gitu kan, gitu. Mereka perusahaan PBK, perusahaan-perusahaan yang besar. Kita mau investasi di sana itu membutuhkan biaya yang sangat luar biasa. Dan mungkin jangankan mau investasi, dapat informasi aja nggak dapat. Gitu. Nah, kalau kita inklusif, siapa aja silakan. Gitu kan, tidak memandang investasi kecil maupun investasi besar. Nanti banyak pilihan-pilihannya. Nanti kita sebutkan di sini diantaranya apa saja. Oke, Mas. Nah, prosesnya sama. Nanti yang jelas pasti kita akan ada koneksi dulu ya, koneksi kita brainstorming, kemudian sampai nanti terjadi sebuah kesepakatan antara SN dengan rekan-rekan sekalian. Oke, lanjut. Nah, ini adalah brand portofolio yang sudah bekerjasama dengan SCM. Yang pertama itu kita ada PT Sari Kopi Nusantara atau SCM Kopi, atau kita lebih dikenalnya dengan brandnya itu Baraja, ya kan, Baraja Kopi. Dan seperti kita ketahui Baraja usianya itu sudah lebih daripada 10 tahun, sudah kurang lebih sekitar 12 tahun, gitu. Ya, jadi kita ada PT Sari Kopi. Jadi teman-teman yang memiliki brand mau kerjasama dengan SCM itu bisa, atau bahkan teman-teman mau investasi, teman-teman rekan-rekan mau investasi di SCM, silakan. Pak, saya sedangnya di bidang F&B. Nah, ini kita dari PT Sari Kopi Nusantara. Pak, tapi saya sedangnya di bahan baku rotan, sedangnya di jualan rotan. Nah, kita punya ada PT Sinergi Caruban Nusa dan Nusantara atau SCM Rotan yang beralamat di daerah Bakung. Ini khusus untuk penjualan bahan baku rotan. Kalau saya tertariknya dengan rotan mau investasi di situ, silakan. Tapi kita pengen lihat dong bagaimana prospektusnya, bagaimana bisnis plan-nya itu sudah tersedia di web sncop.id. Teman-teman nanti bisa lihat, rekan-rekan bisa lihat di sncop.id, bisa di-download prospektus masing-masing dan di bawah sini. Nah, tapi Pak, saya lebih tersenangnya pada industri finansial karena sangat seksi sekali gitu. Nah, kita punya yaitu BNT Gunung Jati, ada yang di Kilang, ada yang di Kalisapu. Bahkan BNT Gunung Jati sendiri sekarang sudah punya program dan namanya itu Invest. Jadi untuk pemodalan by project itu kita punya Invest. Untuk yang jangka panjangnya kita mempunyai pendanaan lewat BNT Gunung Jati sendiri. Ya, jadi itu yang kita bangun. Oke, selanjutnya ada Selaras Build. Pas saya sedangnya dengan jasa konstruksi interior, eksterior. Nah, kita punya satu usaha brand namanya itu Selaras Build, gitu. Dan ini insya Allah tim-tim yang sudah pakar, gitu. Jadi kalau yang senangnya investasi jadi bidang bangunan, ini bisa di Selaras Build. Tapi Pak, kalau saya sedangnya e-commerce, tapi e-commerce itu pada yang di Cirebon yang berhubungan dengan Twitter, yang berhubungan dengan
rotan. Di sini ada Mas Iken sebagai rotan for life. Dari rotan for life kita punya e-commerce yang konsentrasi di bidang itu. Insya Allah nanti minggu depan akan ada pemaparan dari Mas Iken di Smart BSN Investor Club ini. Insya Allah. Kemudian saya pengen bergeraknya di bidang agrobisnis, Pak. Ada. Kita memiliki brand yang namanya PT Sri Cricket Muara Farm atau muarafarm.id. Nah, teman-teman nanti bisa di situ. Sekarang yang sudah berjalan di daerah Pemalang yaitu berupa rice mill. Insya di Pemalang ya. Gitu. Oke, kita selanjutnya ada juga Island. Kalau ini fokus pada bisnis atau investasi di bidang pertanahan ya. Gitu. Ada esentrati ini untuk jual beli, sewa, kontrak dan sebagainya untuk masalah properti. Dan di sini ada juga yang senang saya lebih banyak ke arah sosialnya. Kita memiliki Telur Desa yang ini bergerak untuk sebagai pendampingan untuk pemerintahan desa, untuk UMKM, untuk BUMDes. Gitu. Jadi kita punya tim khusus untuk Telur Desa juga. Beberapa proyek kita sudah kerjakan dari mulai prakerja, terus PPPN dan sebagainya gitu. Oke, lanjut. Nah, kita ada juga Dantrek. Dantrek ini semacam proyeknya bahan-bahan material secara online gitu. Jadi insya Allah kita sudah membangun startup ini juga gitu. Dan terakhir ada Trasaya Jatrik ini sebagai core business awalnya Pak Bambang gitu. Makanya Pak Bambang dulu ini dikenal dengan bukan Bambang SCM tapi Bambang Jangkrik, dan itu jejak sejarahnya masih ada Bambang Jangkrik kan gitu kan, atau kalau di film ini ada Jangkrik bos kan gitu. Seperti itu. Oke, selanjutnya jadi itulah kurang lebih gambaran umum tentang SCM Corp, dan insya Allah SCM Corp akan mengajak selalu teman-teman untuk kerjasama, dan salah satu program dari SCM Corp itu untuk menghubungkan, untuk mengkoneksikan atau interkoneksi antara investor, terus ada juga bisnis, stakeholder yang lainnya adalah program SCM Investor Cup yang kita adakan sekarang. Dan insya Allah itu akan dipaparkan oleh rekan saya, Mas Bagus. Silakan Mas Bagus. Langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya kembalikan di Swastiastu Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Robert Jayanto sebagai prospektus dan bisnis spesialis. Ini mungkin saya melanjutkan paparan dari Pak Agen mengenai SCM Investor Club sendiri. Nah, jadi SCM Investor Club ini merupakan produk unggulan dari SCM. Jadi kita tuh merupakan sebuah wadah atau komunitas yang nantinya tuh bisa mengkolaborasikan peluang bisnis dan investasi bagi para pebisnis, investor maupun stakeholder. Nah, terus kenapa sih memilih para bapak ibu ini bisa memilih kita sebagai investor club? Nah, kita juga menawarkan beberapa kebutuhan nih bergabung. Pertama mungkin ada pendidikan dan pelatihan. Kita juga sebagai investor club tentunya sering melakukan pelatihan rutin berupa seminar, workshop itu tentang bisnis investasi. Kami juga tentunya membantu para bapak ibu untuk mengembangkan beberapa konsep, strategi, serta risiko-risiko. Terus, tentu kami juga mempunyai jaringan dan kolaborasi yang luas. Dengan bapak ibu bergabung dengan kami, tentunya kita mempunyai beberapa profesional keuangan dan ahli industri. Ini juga merupakan salah satu kesempatan untuk bapak ibu berkolaborasi, bertukar ide, dan juga bisa memperluas jaringan. Terus kita juga mempunyai akses informasi yang luas mengenai analisis pasar, laporan feasibility study, dan beberapa tren investasi terkini. Jadi nanti mungkin kedepannya bapak ibu nggak akan ikutin gitu lah tentang investasi. Terus kita juga punya portofolio bersama. Jadi maksudnya SCM Investor Club sendiri menawarkan beberapa kesempatan yang nantinya tuh kita sama-sama bisa berinvestasi bersama untuk mengembangkan beberapa sumber daya dan pengetahuan. Nah, ini merupakan salah satu proyek yang sudah kami lakukan yang tadi sudah dijelasin sama Pak Adi. Mungkin kedepannya tidak mungkin menutup kemungkinan bahwa Bapak Ibu juga bisa bergabung
di jadi portofolio kami. Mungkin jika tertarik bisa menghubungi beberapa kontak yang ada di sini, WA ataupun beberapa sosial media kami. Mungkin untuk sekian presentasi dari SN Investor Club, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah dijelaskan SCN Corp dan SCN Investor Corp itu apa, sangat menarik sekali ya. Sekarang kita masuk ke acara selanjutnya yaitu perkenalan dengan narasumber. Tepuk tangan dulu yang meriah. Beliau ini adalah manajer dari Baraja Kopi ya. Siapa namanya, Bapak? Bapak Rizky. Tepuk tangan dulu. Ya, silakan Mas Rizky untuk mempresentasikan tentang peluang bisnis Baraja hari ini. Boleh, terima kasih Mbak Alia. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Masih semangat ya. Perkenalkan tadi udah dijelaskan sama saya Rizky. Saya sebagai manajer transformasi di Baraja Indonesia. Tadi udah dipaparkan ya sama Pak Arfi tentang SCN sama program barunya yaitu SCN Investor Club itu. Oh, udah oke. SCN Investor Club SCN Investor Club merupakan sebuah aktivitas seperti kita sebagai perantara dan calon investor seperti itu. Dan sebelumnya kita sudah melakukan itu di Baraja Kopi Indonesia. Kita sudah melakukan pitching deck kepada investor dan lain-lain. Mungkin kita cerita Baraja Kopi Indonesia sudah lahir sejak 2011 seperti itu. Dan kami sudah sekitar di tahun 2022. Tentu objektif perusahaan kami itu sudah berbeda. Dari awalnya adalah memaksimalkan operasional bisnis, kemudian kepada ekspansi bisnis seperti itu. Sebelum ada program SCN Investor ini, kami sudah bergerak di arah sana seperti itu. Maka dari itu kami akan mengenalkan proyek besar dan terdekat kami ini adalah Baraja Amphitheater. Tepuk tangan untuk semua. Untuk yang belum tahu, Baraja Amphitheater sendiri akan berlokasikan di Jalan seperti itu. Yang tadi pagi aku nggak ngecek HP di situ. Oh itu, ada lagi nggak Mbak? Nanti untuk konsep dan lain-lainnya akan kami jelaskan. HP-nya soalnya dibuka. Boleh next. HP-nya dibuat live. Iya buat live soalnya HP-nya. Yang ini. Oke, mungkin kita akan melihat nantinya tentang profil Baraja itu sendiri. Kemudian nanti akan dilanjutkan Baraja Amphitheater, kenapa kita menggunakan konsep tersebut dan apa aja yang akan di dalamnya seperti itu. Dalam pitching seperti ini kita akan menjelaskan secara rinci kenapa kita mengambil di Jalan Tumaret, kenapa kita mengambil di konsep amphitheater yang masih awam di kota tersebut, kenapa kita menggunakan lahan yang cukup luas hanya dalam satu unit bisnisnya ini coffee shop. Ada mungkin bisa ini tes. Mas Rizky gimana nih awalnya tiba-tiba kok join Baraja gitu? Awalnya gimana itu Mas? Bisa diceritain nggak? Awalnya coba-coba ya. Coba. Awalnya emang saya tuh pecinta kopi. Oh, pecinta kopi. Pecinta kopi dan memang saya cukup suka kerja yang memang mobile seperti itu.
kerja di Baraja nggak hanya office hour, tapi kita juga melakukan survei lapangan, survei kepada calon investor, survei kepada stakeholder seperti pihak ketiga seperti itu. Jadi load kerjanya cukup besar, tapi cukup enjoy sih di sini. Enjoy ya. Berarti sebelum jadi manajer nih, awal mulanya itu barista dulu apa gimana teman? Enggak, saya awalnya tuh bidang saya tuh human resource. Oh. Jadi saya awalnya memang dipercaya untuk menaungi posisi human resource di pada Jokowi Indonesia. Kemudian seiring berjalannya waktu, posisi tersebut diisi oleh Mas Ubay di sana. Tepuk tangan untuk Mas Ubay. Kalau itu kemudian saya mensupervisi departemen yang dialami Mas Ubay. Departemen transformasi yang objektifnya adalah ekspansi bisnis sebanyak mungkin, secepat mungkin. Oh, yang sangat menarik sekali nih ya. Jadi rentetan dari awal masuk Baraja, terus passionnya juga cocok banget gitu ya. Betul. Kalau ada gini loh Mas, kan aku tuh suka kopi juga. Cuma tuh akhir-akhir ini kayak suka susah tidur, itu kenapa tuh Mas? Susah tidur. Iya. Suka kopi. Suka. Overthinking ya. Jangan terlalu banyak yang dipikirin. Iya, stres kali ya. Jangan main HP sih. Langsung tidur gitu. Ya, udah itu. Untuk Baraja sendiri, kami memiliki cukup varian single originnya, dan itu cukup dikenal di kota Cirebon. Seperti itu. Bagi yang pecinta kopi di kota Cirebon, pasti base labnya Baraja. Juga untuk misalkan saya merekrut calon barista, alasan kenapa mereka memilih Baraja adalah karena fokus Baraja cukup baik gitu di manual brewing dan lain-lain. Meanwhile, coffee shop lain mungkin cukup pragmatis gitu, membuat coffee shop dan lain-lain. Tapi di Baraja cukup fundamental gitu, mulai dari kopi learningnya dan pemahaman kopinya itu seleksinya sangat ketat. Seperti itu. Jadi memang kalau teman-teman sekalian nyobain kopi di sini, kami memang men-serve-nya dengan yang baik gitu. Produknya terbaik, baristanya yang terbaik, dan cooknya yang terbaik. Tepuk tangan. Silahkan dilanjut ke presentasi peluang bisnisnya. Video dulu bisa. Founder kami juga Fauzi, Mas Fauzi, itu cukup kompeten di bidang perkopian gitu, dan beliau cukup baik punya relasi di pemerintah kota dan lain-lain, dan cukup dikenal. Kami sering diajak event gitu, dinas budaya, pariwisata dan lain-lain, dan itu udah cukup menjadi kepercayaan gitu. Kalau memang ada instansi yang memiliki event terdekat, pasti kalau coffee shop datanya ke Baraja, datangnya ke Baraja, dipercayakan kami menyelenggarakan event, dan itu berlangsung menahun gitu. Berarti memang kita memiliki kualitas baik itu dari sosok foundernya itu sendiri, kepercayaan, juga produk yang kami tawarkan seperti itu. Mungkin yang terbaru dan terakhir adalah event Dinas Budaya Pariwisata ulang tahun Cirebon gitu di AD5. Itu berlangsung 3 hari, dan kita melangsungkan event seni kopi rempah gitu, mempresentasikan bagaimana kopi rempah yang memang masih awam di Indonesia. Seperti itu. Kita membuka 3 hari panel, kemudian kita juga ada on stage-nya juga, seperti itu. Setelah itu kita ada ini sih, kopi Panjunan, festival kopi Panjunan, seperti itu. Kenapa saya ceritakan itu menandakan Baraja itu cukup dikenal sih.
kami cukup dipercaya kalau memang ada event-event pemerintahan, infrastruktur dan lain-lain. Seperti itu Mbak Alia. Iya, menarik sekali. Berarti sangat-sangat dikenal gitu ya. 13 tahun ya? 13 tahun. Sejak 2011. Itu saya masih umur 11 tahun, Mas. Masih SMP. Iya. Saya juga waktu SMP udah ada batasnya. SMP udah ada batasnya. Jadi udah ada benchmark di sini tentang kopi gitu. Dan ternyata pas kerja di sini tepuk tangan untuk kita. SMP-nya di mana, Mas? SMP-nya di SMP 5 Jalan Wahid. Oh, sama. Sama ya? Iya, aku SMP 5 juga. Iya. Mas Rizky silakan dilanjutkan ya. Oke, tadi udah cukup banyak ya untuk awalan. Mungkin bisa next ke slide selanjutnya. Ini program Belajar udah berdiri sejak 2011 punya visinya adalah menjadi diktator kreatif, produktif dan inovatif. Misinya mempopulerkan kopi Indonesia juga industrinya serta mengapresiasi untuk memiliki daya saing. Itu. Boleh. Ini gerai Balaja Kopi Indonesia yang sudah berjalan. Yang pertama adalah Balaja Kopi Indonesia di Tentara Pelajar, yang memang awal pendirian di sini yang kita saat ini berkumpul di Tentara Pelajar. Kemudian ada Balaja Kopi Indonesia di Pedegunan di dalam Hotel Midland Siliwangi. Itu outlet kedua kami. Yang ketiga adalah outlet ketiga dan memang itu paling baru launching, baru minggu lalu Kamis lalu kami grand opening. Itu ada di Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Untuk jelasnya mungkin dari pasar Jamblang. Itu outlet ketiga kami baru minggu lalu launching dan memang saat ini udah berjalan. Dan akan ada outlet keempat kami ini yang akan kami presentasikan. Itu boleh sebentar. Ya, ini akan menjadi outlet keempat kami dan ini cukup besar proyeknya. Cukup banyak yang terlibat dan bukan hanya terlibat yang mengerjakan tapi kepemilikan. Dan ini akan saya presentasikan dalam ini adalah latar belakang konsep yang kami pakai. Untuk singkatnya adalah kami menggunakan 3 konsep merujuk kepada pertama adalah Balai Kota Cirebon. Balai Kota Cirebon tersebut kita bagi menjadi 3 nama. Polis Portico, Ramjal, yang satunya adalah Amphitheater karena memang kita memiliki semangat untuk bisa menghadirkan sesuatu yang beda. Polis Portico atau dalam bahasa Indonesia memiliki arti amphi, merupakan bagian paling depan yang mengadaptasi arsitektural replika Balai Kota Cirebon. Kenapa kita menggunakan replika Balai Kota Cirebon? Karena kita pengen menghadirkan pertama adalah heritage. Seperti itu. Dan mungkin teman-teman dari sini ada yang udah pernah masuk ke Balai Kota Cirebon belum? Belum ya, belum. Alasan itu yang ingin kita hadirkan. Kita pengen menghadirkan replikanya, menghadirkan inklusivitas. Jadi Balai Kota Cirebon bisa dilihat untuk semua di Jalan Keparen. Seperti itu. Itu awal dari konsep Balai Kota dijadikan bangunan utama. Kemudian kami juga ada bagian gardennya. Jadi di bagian tengah Balaja Amphitheater nanti ada bagian gardennya dan bagian gardennya
kami namakan Rapsal, gitu. Atau dalam bahasa Indonesia adalah Dewan. Rapsal merupakan area garden beragam teater yang akan menciptakan suasana nyaman dan menyenangkan dengan elemen taman kebun. Dan kami akan memanfaatkan ruang tersebut untuk acara informal, wedding, pameran seni atau acara kecil. Kemudian bagian paling belakang dari bagian setelah gardennya atau rajanya adalah amphitheater. Amphitheater merupakan bagian paling belakang mau dari nanya. Indonesia. Ini enaknya bahasanya apa? Konsep ini bertujuan Langsung untuk mari. menjadi wadah Kita mulai. kreatif Pertamanya. masyarakat Cirebon dalam aktivitas dan lain-lain. Amphitheater akan menjadi dimensi sosial dalam menciptakan ruang dari berbagai komunitas yang ada di Cirebon itu. Acara hiburan, teater, konser musik, dan acara seni lainnya. Jadi kami memang menghadirkan berbagai konsep. Pertama adalah ketika balik kota Cirebon ingin menghadirkan heritage-nya, menghadirkan hal yang berbeda, menghadirkan inklusivitasnya. Kemudian gardennya, garden di tengah kita ingin menghadirkan suasana asli, indah dan nyaman gitu. Dan itu bisa dimanfaatkan wedding gitu. Kita bisa menghadirkan segmentasi wedding gitu. Kemudian amphitheater tentu pasti kita bisa menghadirkan segmentasi orang yang suka konser, orang yang suka yang tampil dan lain-lain. Seperti itu, ini yang tadi saya jelaskan. Ada musik konsernya nanti, ada wedding gardennya, ada workspace-nya. Tiga konsep tersebut akan memiliki fasilitas show musik, spa, area garden, ruang bisnis, merchandise corner, cooking area, dan art space. Gitu. Boleh next. Ini wedding gardennya masih belum real ya. Dan kami akan mengambil pasar wedding garden. Ini workspace yang di dalam bangunan utama, yang di dalam ketika balai kota Cirebon itu sendiri. Begitu. Next boleh. Ini layout awal banget ketika kami menghadirkan ide, kemudian kita brainstorming kepada PIC kontraktor seperti itu. Ini adalah Jalan Tuparep, dan dalam Jalan Tuparep ini adalah BPRKS yang bisa menambahkan. Ini BPRKS, ini yang tadi saya sebutkan, ini bangunan utama atau balai kota Cirebon. Ini gardennya, ini amphitheaternya. Total keseluruhan area ini adalah kurang lebih 5.000 meter persegi gitu. Jadi cukup besar memang pembangunan kami, cukup besar yang kami kerahkan baik itu biaya, tenaga maupun yang harus kami hadirkan ide konsepnya. Seperti itu nilai awalnya, boleh. Ini adalah layout tiga dimensinya, seperti itu. Itu amphitheater yang tadi saya sebutkan, itu ada gardennya, itu ada bangunan utamanya, kurang lebih seperti ini. Boleh. Ini adalah mata analisis yang kami buat untuk melihat peluang bisnis belajar amphitheater di Jalan Tuparep. Kenapa kami buat di Jalan Tuparep? Sudah pasti karena strategis. Lokasi tersebut strategis dalam pengembangan kelas menengah, perkantoran, sentra usaha, dan lembaga pendidikan. Seperti itu. Dan ini kami menjabarkan secara rinci. Dan mungkin nanti penjelasan secara rinci dan lainnya ada di prospektus kami. Kali ini hanya bersifat presentasi forum aja. Ini kami jabarkan secara rinci apa saja yang berdekatan dengan lokasi berada di amphitheater.
mulai dari sekolah, deretan sekolah yang ada, kemudian tempat hiburan yang ada dan hotel yang ada, kemudian perumahan cukup banyak, kemudian perkantoran seperti itu. Radius 1 kilometer dari lokasi memiliki banyak tempat yang cukup strategis sih untuk peluang konsumen. Ini adalah peluang demografinya. Balai Jambi Theater berlokasikan di Kecamatan Gedau dan Kecamatan Gedau salah satu kecamatan yang tinggi penduduknya di Kabupaten Cirebon. Secara hukum Pareto 80/20, dari 100% penduduk berkemungkinan 20% itu menjadi konsumen belajar seperti itu dan membeli produk dan menjadi pelanggan tetap. Itu total penduduk Kecamatan Gedau adalah 121.964 jiwa orang dan itu data BPS tahun 2022, belum data BPS yang terbaru, yang berarti pertumbuhan akan makin meningkat. Boleh? Kemudian kita lihat dari harganya, harga yang kami tawarkan dari produk belanja masih cukup bisa diterima dari pendapatan masyarakat sekitar seperti itu. Belanja Amphitheater akan menghadirkan rata-rata harga kopinya adalah 25.000 dan transaksi pelanggan pada umumnya adalah 55.000. Berdasarkan pendapatan masyarakat sekitar baik itu kota Cirebon maupun kabupaten Cirebon di angka seperti yang tertampil mungkin akan sangat bisa diterima gitu pendapatan masyarakat sekitar dengan harga yang kami sajikan dan itu akan bisa banget kami jadikan konsumen atau pelanggan. Boleh selanjutnya. Analisis kompetitor baik itu di lokasi terdekat maupun dari industri atau layanan yang kami tawarkan. Yang pertama adalah Starbucks, yang kedua adalah Forex, yang ketiga adalah Netflix. Kenapa? Yang pertama adalah Starbucks. Kenapa kita memilih Starbucks? Yang pertama lokasinya berdekatan udah pasti, sangat berdekatan, tidak ada 1 kilometer dari jarak lokasi kami. Yang kedua adalah Starbucks sudah punya popularitas, sudah punya sistem yang cukup baik, jadi kami jadikan benchmark kompetitor berikut. Kemudian adalah Forex. Forex juga karena lokasinya cukup berdekatan, mempunyai popularitas yang cukup baik juga, memiliki sistem yang cukup baik juga, segmentasinya juga A dan B sama seperti Balai Kopi Indonesia jika dilihat dari harga produknya. Jadi kami jadikan patokan juga. Tiga adalah Medland. Mungkin tanya aja kenapa Medland. Karena Medland menyajikan webinar dan setiap minggunya kami pasti mendengar ada event gitu di belakang baraja. Jadi salah satu yang kami jadikan benchmark adalah Medland karena Medland menyajikan layanan wedding garden sih, jadi kami merujuk F&B. Ini analisis rincinya, mungkin tidak akan saya jelaskan saya mungkin bisa dilihat dalam prospektus saja. Kami membandingkan pada Starbucks antara Forex, antara Medland dan Balai Jambi Theater gitu. Mulai dari interiornya, eksteriornya, fasilitas dan lain-lain seperti itu. Lanjutnya. Ini yang akan kami hadirkan di Balai Jambi Theater. Ada coffee product, ada coffee services, ada coffee experience. Coffee product kami ada coffee roasting, ada equipment, ada merchandise. Coffee services ada coffee
Coffee experience juga, coffee party kita hadirkan memang karena di amphitheaternya itu sendiri ada coffee learning, kami juga ada kelas kopi, kemudian ada kopi officer. Boleh. Ini adalah produk yang kami hadirkan nantinya di Belajar Theater. Ini yang biasanya kopi, ada Hellblown, ada Dakotan, Belajar Blend, mulai dari yang kopi susu dan juga yang specialty kopi. Kami menghadirkan kopi yang kekinian dan juga kalau harga yang kami tawarkan Lawan apa? tentu pasti lebih sedikit di Belum Pak, atas soalnya tuh belum dibuat. karena memang Yang kemarin kan fasilitas soalnya yang kami pakai bank. tawarkan juga cukup lebih dari hotel yang saat ini berjalan begitu. Ini yang kopi biasanya, ini yang non kopinya. Ada musik base dan salah satu dari Gak kedengeran Pak. ini Ngomongnya gimana? sudah memiliki pelanggan loyal dari beberapa menu yang ada di sini. Jadi orang Takut yang nanti berbelanja lupa itu bukan jelasin apa hanya tuh. pengen kopi, tapi pengen minuman yang signature-nya gitu, seperti banana freezer atau ada juga original. Next. Selain dari milk base, kita juga ada minuman yang base-nya Ini ada gitu. sedotan. Ada Hawaiian tea, green tea, mocha, mojito, dan markisa. Next. Selain dari produk minuman, kita juga serius dalam menghadirkan makanannya. Bukan hanya makanan ringan, tapi juga menawarkan makanan berat. Ada tongseng, ada tumpasuk, ada nasi goreng berkutat, ada futabela. Selain ingin makanan berat, mungkin juga bisa makanan ringan. Kita ada pamitian atau mixed flavor khasnya berbeda. Ada smoothies, ada waffle, ada pancake. Kita juga ada pasta, ada mie juga, jadi cukup lengkap sih. Orang yang pengen berbelanja bisa makan itu, bisa kopi cantik, lengkap. Ada cake juga, kita bukan hanya pastry, ada cake juga. Nanti menawarkan di Belajar Theater. Ini adalah marketing atau pemasaran yang akan kita lakukan di Belajar Theater. Secara singkat kita akan membagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah 3 bulan pertama, kemudian 1 tahun pertama, kemudian 3 tahun pertama. 3 bulan pertama kita tentu fokus akan di marketing platform, di digital marketing gitu. Kita maksimalkan di sosial media, di email, customer relation management, dan lain-lain. Itu 3 bulan pertama pasti kita akan menguatkan di platform digital. Kemudian 1 tahun pertamanya juga kita akan lebih ke pengembangan menu, ke pengembangan tim pemasaran, dan lain-lain. Bukan hanya dari platformnya aja, tapi juga sudah berbenah gitu. Apa yang ditawarkan, apa yang terjadi dalam internal seperti itu. Kemudian 3 tahun selanjutnya atau 3 tahun setelah pendirian kita akan fokus lagi untuk perencanaan ekspansi selanjutnya. Gitu. Fokus kita pemasarannya bukan hanya internal lagi, tapi ekspansi. Untuk itu, ini perencanaan manajemen yang akan terjadi di dalam Belajar Theater. Pertama adalah tentu ada organisasi, kemudian ada sistem yang akan digunakan, ada SOP yang akan diterapkan di mana aja, ada administrasi yang kita persiapkan ketika baik itu perencanaan, pelaksanaan, seperti itu. Dalam SOP-nya sendiri tentu nanti kita akan kuatkan di bar, kitchen, janitor, juga kasir. Itu boleh
masuk ke business and financial plan dari Baraja Negara. Ini adalah analisis keuangan yang kita sudah proyeksikan dan kita sudah perhitungkan seperti itu. Total modal yang kita selenggarakan adalah 6 miliar rupiah. Dan itu terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama adalah pembangunan tempat lokasi dan fasilitasnya. Dan yang pertama pembangunan tempat akan memakan biaya 3,5 miliar. Furniture yang kedua yang tentu juga cukup penting, yakni akan memakan 500 juta rupiah. Kemudian ketiga adalah mesin, peralatan dan perlengkapan produksi yang akan memakan biaya 1,5 rupiah. Kemudian yang keempat adalah modal kerja dan bahan baku sebesar 500 juta rupiah dengan total modal 6 miliar. Dan total 6 miliar tersebut akan terbagi oleh dua bagian, yang mana adalah 3 miliar akan dimodalkan oleh Barajanya itu sendiri, 3 miliar selanjutnya akan dimodalkan oleh investor seperti itu. Dan kami menargetkan memang rata-rata penjualan sebesar 650 juta rupiah per bulan. Mungkin nanti bisa dilihat secara rinci kalau pengen lebih tahu secara detail. Ini berdasarkan analisis data yang sudah berjalan dan analisis yang kami sajikan. Apa saja sih yang akan berkontribusi dari target rata-rata penjualan sebesar angka tersebut. Ini adalah skenario penjualan dari Baraja Teater. Dan fokusnya adalah produk Barajanya itu sendiri. Pertama adalah skema A dan skema B. Skema A adalah fokusnya dari total transaksinya adalah 60.000 rupiah. Gitu. Skema A, total transaksi per transaksi kita asumsikan 60.000 rupiah. Kita buat lagi skema tinggi, sedang, dan rendah. Skema tinggi rata-rata penjualan per hari adalah 265, skema sedang adalah 255, skema rendah adalah 235. Dan kemudian kita kalikan dari skema jumlah nominalnya 60.000. Ya, ini akan didapat total penjualan dalam satu hari, di mana skema rendah adalah 14.100.000 rupiah. Kemudian skema sedang adalah 15.300.000 rupiah. Kemudian skema tinggi 15.900.000 rupiah. Dari nilai tersebut kita bisa ekspektasikan dalam satu bulan itu dapat mencapai pendapatan berapa. Yang skema rendah kita asumsikan di angka 423 juta, skema sedang 459 juta, skema tinggi adalah 470 juta. Kemudian balik lagi ke skema selanjutnya, skema B, jadi skema yang transaksinya adalah 95.000 per transaksi. Gitu. Dan juga kita membagi skema tinggi, sedang, dan rendah. Skema rendah adalah 155, skema sedang adalah 160, skema tinggi adalah 175. Kemudian kita kalikan dari nilai 95.000 didapat adalah untuk satu harinya adalah 13.775.000. Untuk skema sedangnya adalah 15.200.000 rupiah. Untuk skema tingginya adalah 16.625.000 rupiah. Kemudian dikalikan dalam satu bulan, kita asumsikan skema rendahnya adalah 417.250.000 rupiah. Skema sedangnya adalah 455.000
juta rupiah. Skema tingginya adalah 198 juta rupiah, 750.000. Itu kita analisis untuk pendapatan dari produk itu. Ini adalah skema yang kita ekspektasikan dari layanan wedding. Ada paket 1 dan paket 2. Paket 1 adalah yang transaksinya 25 juta. Paket 2 yang transaksinya adalah 40 juta. Ada tinggi, sedang, rendah juga skemanya. Tinggi 12, dan 10, rendah 8. Kemudian dikalikan oleh nilai nominalnya 25 juta, dan kita targetkan atau kita asumsikan dalam 1 bulan adalah yang rendahnya 200 juta, yang sedangnya 250 juta, yang tingginya adalah 300 juta. Kemudian paket 2 adalah yang nilai transaksinya adalah 40 juta. Ada skema tinggi, sedang, dan rendah. Skema tinggi adalah 8, skema sedang adalah 7, skema rendah adalah 6. Kemudian kita kalikan saja, dikalikan nilai 40 juta dapat nilai yang kita asumsikan dan kita targetkan dalam 1 bulan adalah skema rendah 240 juta, skema sedang 280 juta, skema tinggi adalah 320 juta. Ini adalah proyeksi pendapatan dari kedua layanan kita, baik itu produk maupun jasa dari layanan wedding. Pendapatan produk atau food and beverage tadi di angka 450 juta, kemudian pendapatan event di angka 200 juta, di mana jumlah pendapatan 650 juta baru revenue-nya saja. Kemudian dikurangin dari beban-beban yang ada, HPP, pajak, dan lain-lain, didapatlah profit per bulan adalah 150 juta rupiah, 350.000. Itu net profitnya, dan akan dibagi 50% belanja dan 50% investor. Itu mungkin lebih jelasnya akan diringkas di slide selanjutnya. Namun yang krusial adalah perhitungan dari proyeksi analisis keuangan kami tadi. Next. Ini ringkasan yang tadi saya jelaskan. Modal total adalah 6 miliar. Peluang investasi untuk para investor adalah 3 miliar karena kita menggunakan alokasi 50% belanja, 50% investor. Bagi hasil 50% investor, 50% belanja, kami menawarkan 50 paket investasi untuk investor. 3 miliar dibagi 60, kami menghadirkan 60 juta per paket gitu. Jadi akan tersedia 50 paket investasi untuk para investor gitu. Sudah sold out 10 paket dan masih tersisa 4 paket. Bagi hasil per paket adalah kita hitung dari skema yang sudah dijelaskan 1,5 juta 73.500 rupiah per bulannya seperti itu. Jadi nanti setiap investor yang masuk mengambil 1 paket
Kalau dianalisis secara komprehensif itu terjadi ROI per bulannya adalah 2,623% atau tadi nilai yang saya sebutkan benar 1.579.500 rupiah. ROI per bulan 2,623 dibandingkan dari modal yang diberikan oleh investor. Kemudian kita akumulasi lagi ROI per tahunnya menjadi 31,45%. Kita kalikan 12 menjadi 18.882.000 rupiah per tahun. Tinggal dikalikan 12 saja. Kemudian ROI per 5 tahun 157,38%, masih ROI per bulan perhitungannya dikalikan 60 menjadi 94.410.000 rupiah. Dan kami juga nanti akan memberikan laporan keuangan transparan bagi hasil bulanan, dan kami juga menghadirkan perjanjian notaris nih. Jadi akan menjanjikan gitu modal yang telah diberikan akan mendapat returnnya gitu. Karena kami pasti menggunakan hitam di atas putih. Ini adalah action plan atau timeline yang akan dilaksanakan. Ada penyetoran modal awal yang akan dilakukan di bulan Agustus. Semuanya akan dilakukan di bulan Agustus. Kemudian ada spek bisnis dan sumber daya manusia di bulan Agustus juga, dan di 2 minggu pertama di bulan September ada aspek pemenuhan peralatan dan perlengkapan ada di akhir bulan Agustus dan 2 minggu pertama bulan September. Kemudian ada aspek pembangunan yang akan selesai di 2 minggu di bulan September. Kemudian ada pembangunan juga yang akan selesai di bulan September. Ada belanja peralatan perlengkapan yang akan berakhir juga di bulan September. Ada rekrutmen dan training yang akan selesai juga di bulan September. Dan kemudian ada belanja bahan baku dan ada soft opening yang akan mulai di 2 minggu terakhir bulan September dan 2 minggu awal di bulan Oktober. Kemudian di grand opening kita akan melakukannya di bulan Oktober. Ini mungkin penutup yang diberikan oleh owner kripto. Mungkin saya bisa bacakan. Membangun suatu usaha tidaklah mudah, yang membutuhkan persiapan yang matang. Balai Jokowi Indonesia sudah membuktikan perjalanan yang panjang dengan bertahan dan mampu menjadi pilihan di hati para pelanggan. Hingga saat ini membuat inovasi bisnis terbaru dengan konsep Coffee Party yaitu Balai Jambi Theater. Untuk itulah dalam membuka Balai Jambi Theater dan berharap mampu membawa kesan suasana terbaik bagi kepuasan pelanggan. Dalam menyusun proposal bisnis ini, kami menyatakan apresiasi setinggi-tingginya atas waktu perhatian Anda dalam membaca proposal kami. Kami percaya bahwa belanja kopi bukan hanya sekedar media kopi, tapi juga mitra yang berkomitmen dalam memberikan pengalaman kopi yang luar biasa kepada pelanggan Anda. Dengan kombinasi antara kualitas premium, keberlanjutan, dan inovasi dalam setiap cangkir kopi, kami yakin bahwa Balai Kopi akan menjadi nilai tambah yang berharga dalam bisnis Anda. Kami sangat terbuka untuk berdiskusi lebih lanjut dan menjawab segala pertanyaan yang mungkin Anda miliki. Kami yakin bahwa kerjasama ini akan menciptakan peluang baru dan membawa manfaat ke depan. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan ini. Kami sangat berharap dapat menjalin kemitraan yang sukses dan saling menguntungkan bagi semua pihak. Cirebon 1 Agustus
Baik, terima kasih Mas Rizky atas presentasinya. Kita ke sesi tanya jawab yang dinantikan para Bapak Ibu untuk berdialog langsung dengan Mas Rizky. Apakah ada pertanyaan? Kalau gitu aku ada yang mau nanya. Untuk grace periodnya ada nggak tuh Mas? Kan kita kan biasanya kalau misalnya buka bisnis, terus buka usaha pasti ada grace period atau bisa dibilang itu jeda pengembalian atau jeda bagi hasil. Itu ada nggak Mas? Untuk saat ini karena memang kita sudah ada pembangunan dan lain-lain, kami hilangkan grace periodnya. Jadi saat penandatanganan kita ekspektasikan sudah running bisnisnya dan sudah berjalan skema yang tadi saya bilang. Jadi grace period sudah ada. Oh, berarti gak ada grace period. Kalau untuk pengembaliannya seperti apa itu? Ketentuan pengembalian modal. Pengembaliannya nanti ada sharing profit dan pengembalian modal setiap bulannya. Dan itu nanti akan dijelaskan di prospektus yang lebih detail. Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Rizky. Jadi itu sangat menarik sekali. Jadi mereka tidak ada grace period ya, langsung ada namanya keuntungan atau sharing profit untuk para investor. Selanjutnya terima kasih sekali atas dukungan dan kehadiran Bapak Muhammad Rizky yang sudah datang. Tanpa kehadiran Bapak kami tidak bisa melanjutkan acara ini dengan lancar. Tepuk tangan yang meriah. Sebelum kita menutup acara hari ini, saya ingatkan kembali mohon para hadirin sekalian jangan lupa untuk bergabung dengan Asian Investor Club dengan WA nomor 082111780074. Saya izin pamit undur diri untuk menutup acara hari ini. Apabila ada kekurangan kata dan kesalahan teknis, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.